Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para ibu rumah tangga yang sedang bingung memikirkan segala macam kebutuhan hidup, subhanallah. Saya melihat bahwa banyak sekali ibu rumah tangga yang mencari pekerjaan yang bisa remote, yang bisa dikerjakan di rumah, yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan itu semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin melonjak, dan kita harus bisa mengatur segala macam kebutuhan agar bisa terpenuhi. Nah, para ibu rumah tangga, mungkin ada satu hal yang seringkali kita lupakan. Kita tidak mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sibuk memikirkan cara bagaimana menambah penghasilan, bagaimana bisa menjadi seorang berpenghasilan walaupun di rumah. Tapi kita seringkali lupa bahwa kita belum mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah pemilik rezeki. Allah yang menguasai alam semesta ini, Allah yang mengatur segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan sekarang, mari kita bersama-sama kita belajar tentang Asmaul Husna. Kita lihat kisah-kisah istimewa mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang indah. Masya Allah. Banyak di antara kita belum hafal tentang Asmaul Husna, bahkan tidak tahu arti Asmaul Husna itu sendiri. Dan sekarang kita akan membahas tentang kisah istimewa Asmaul Husna, yakni Allah Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim. Rasulullah SAW ketika sudah diutus menjadi seorang Rasul, mengirimkan surat kepada para penguasa di negara-negara tetangganya, di negeri-negeri yang dekat dengan beliau. Dan Rasulullah saat itu mengirim surat kepada Raja Yamamah, yakni Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal ini sangat disegani oleh para pengikutnya. Dan ketika dia menerima surat dari Rasulullah SAW, dengan sangat angkuh dia menolak seruan Rasulullah untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sumamah pun bahkan dengan angkuhnya, dengan kejinya, menangkap serta membunuh pasukan kaum muslimin. Bahkan beberapa kaum muslimin dibunuh, sehingga Rasulullah SAW bersabda bahwa darah Sumamah halal bagi kaum muslimin. Suatu ketika Sumamah berniat melakukan umroh dan akan menyembelih kurban untuk berhalanya. Dan saat itu Sumamah ditangkap oleh pasukan kaum muslimin. Dan ironisnya pasukan kaum muslimin tidak tahu bahwa yang ditangkap ini merupakan seorang raja. Sumamah diperlakukan layaknya orang biasa. Dia diikat di tiang masjid. Dan ketika Rasulullah melihatnya, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya bahwa yang ditangkap ini merupakan seorang raja. Dia adalah Raja Yamamah, yakni Sumamah bin Utsal. Rasulullah pun memerintahkan keluarganya untuk memberi suguhan terbaik yang lezat kepada Sumamah. Bahkan unta Rasulullah SAW diperah pagi dan petang, dan susunya disuguhkan pada Sumamah. Suatu saat Rasulullah menanyakan kepada Sumamah, "Wahai Sumamah, apa yang kau miliki?" Sumamah menjawab, "Ya Muhammad, aku memiliki kebaikan. Dan jika engkau membunuhku, engkau membunuh seorang yang terhormat. Dan jika engkau membebaskan aku, engkau telah membebaskan seorang yang akan membalas budi. Jika engkau butuh harta tebusan, maka aku akan memberikan harta tebusan tersebut." Dan Rasulullah menanyakan hal ini sampai 3 kali. Besok dan besokan harinya juga. Jawaban Sumamah tetap sama. Sampai akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat dan pasukan kaum muslimin untuk membebaskan Sumamah bin Utsal. Dan Sumamah ini ketika dibebaskan tidak kembali lagi ke negerinya, tapi dia singgah di sebuah kebun kurma, mandi dan menyucikan diri di sana. Kemudian Sumamah kembali lagi ke masjid Rasulullah SAW, dan Masya Allah beliau menyatakan keislamannya. Itulah
sikap baik Rasulullah SAW, sikapnya Rasulullah SAW kepada tawanan, sehingga Sumamah tanpa paksaan mau memeluk Islam. Dan di sini kita belajar tentang kisah Ar-Rahmannya Allah, Ar-Rahimnya Allah. Ar-Rahman merupakan sayangnya Allah kepada semua makhluknya, baik tumbuhan, hewan, manusia, baik muslim maupun non-muslim. Sedangkan Ar-Rahim adalah penyayangnya Allah yang tunjukkan khusus kepada kaum mukminin saja. Dan di sini tidak semua orang mendapatkan Ar-Rahimnya, hanya orang-orang yang mau mengesahkan Allah, mau mengikuti perintah-perintah Allah, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, yang akan mendapatkan rahimnya Allah. Sedangkan Rahman itu berlaku secara umum, berlaku untuk siapa saja, bahkan pada tumbuhan maupun kepada hewan sekalipun. Ya, sekian dulu untuk kisah Asmaul Husna hari ini. Silahkan subscribe channel ini, tolong di like dan komen jika dirasa channel ini memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.